Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di Jejak Channel. Di kesempatan kita kali ini masih kita berada di daerah Kelurahan Watang Palaka, tepatnya di Kecamatan Tanete Riatang Barat, Kabupaten Bone. Dan hari ini kita bakal menelusuri sebuah makam. Namun makam ini lain daripada makam-makam sebelumnya yang kita telusuri, sahabat. Makam ini merupakan makam orang Belanda, sahabat, ya. Seorang mayor yang katanya di daerah yang dimakamkan di daerah Palaka ini. Jadi seperti apa perjalanan kita kali ini, terus ikuti kami di Jejak Channel. Yuk. Oke sahabat semuanya, sekarang kita sudah berada di lokasi yang mana di penelusuran kita kali ini penelusuran makam Mayor Crescent, yang mana Mayor ini melakukan misi di Kerajaan Bone pada tahun 1859, pada tahun 1859. Dan beliau dimakamkan di Kelurahan Watang Palaka ini, tepatnya di tengah-tengah persawahan. Ya, jadi makamnya itu ini sahabat ya. Jadi sudah tidak berbentuk makam, yang mana dulunya di sini berbentuk makam dan di tembok keliling kotak. Namun sekarang sudah seperti ini, sahabat. Dikarenakan pernah dilakukan penjarahan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Katanya isunya mereka mencari harta karun di makam beliau. Dikiranya ada emas di dalam makam beliau. Biasa tete na sa mano sa local ni matatupan holi connection ni makara anu Belanda jadi ya no. Lo na kay patu yun na padahal malasi. Oh, jadi biasa tembok kok ya, Pong? Iya, tembok. Mako kepada mani babo bocor. Pada ni babo bocor mi saya kita tawa ni lagi ni ruai batu na mana hindi. Oh iya, Pak. Mana kan. Oh, jadi sahabat semuanya, inilah batunya. Dulunya di sini semacam tembok mengelilingi makam. Namun sekarang sudah hanya seperti gundukan tanah. Itu dikarenakan dulunya pernah dijarah oleh orang-orang yang menjarah mungkin mengira di dalamnya ada harta karun yang ditanam atau sebuah emas yang ditanam di dalam sini. Jadi mereka menjarah makam Mayor ini. Jadi inilah lokasi makam Mayor Crescent. Jadi hari ini kita ditemani oleh Pak Baharudin. Pak Baharudin dulu katanya pernah tinggal di dekat sini. Jadi beliau tahu bagaimana dulunya bentuk makam beliau dan tepat lokasinya. Dan memang lokasinya sudah kita temukan. Sisa-sisa batunya pun masih ada, sahabat ya, di sini. Sisa batunya di sini masih ada. Bata merah ini. Ya. Bata merah. Ini di bawah. Bahkan batu batanya pun pecahan-pecahannya masih ada. Potongan batu batanya. Jadi hari di penelusuran kita kali ini kita sangat berterima kasih sama Pak Bahar dan teman-teman pemuda Watang Palaka yang sudah mengantarkan kami ke lokasi.
Dan akhirnya kita temukan makam Mayor Kresan ini. Iya. Kaya kokanya rin kaya agen ka batata, minta ka. Iya. Minta ka mampi aga ko tapi. Jadi kau ya biasa pemetaan tembok nah. Dito na matari aga ni bantu segi empat ni kila papa ko pada kuburangan ni Cina malak lu ama pa ko. Oh iya. Tapi ke tembok na loki reke sitan res tete pom tapi kau. Dito dia mundi. Dia Palawaan palau na bawa pondasi. Oh pondasi dia. Mano ni biasa kana sa to yo si maka mano makada ang katu anu na napasilong lawas ko rola mo na reke atakar to. Iya. Pala tu biasa saramai. Oh. Lele mano. Masa palem teh. Iya. Atau jako korodo gudang anu na tantara yolo to. Na kae napa papalo na bola batu di lalet to. Mati po tanah. Mako kede na apa puna soro to. Oh iya. Koro di cedena asrama ya, Bang. Iya. Ini mako kede na gaga bekas na makarangkaan ko. Tapi kau ya kau cedi meto bawa ya metonya, Bang. Meto bawa ya bisa ko ada makan tampu Belanda ko. Oh tampu Belanda meto na sangat. Tampu Belanda meto na sangat Belanda meto reke anu na ko kuburan Belanda. Iya. Jadi di sini kami adalah warga Kelurahan Watapelaka yang berdomisili di lingkungan Awa Pesareng. Kami juga sudah diriwayatkan dan bahkan di daerah kami ini ada yang namanya makam seorang prajurit Belanda yang meninggal dan dimakamkan di Awa Pesareng ini di bertepatan di yang namanya di daerah Lompo Sanrangeng, yaitu Lompo Sanrangeng. Namun semenjak itu sampai hari ini kami juga diberikan riwayat bahwa makam itu adalah makam seorang Belanda. Jadi makam seorang Belanda, namun yang saya terima itu informasi bahwa makamnya itu masa perjuangannya itu tahun 1859. Artinya itu menurut informasi beliau di dalam hal perjuangannya itu, dan beliau meninggal dimakamkan di Lompo Sanrangeng itu pada masa pemerintahan terdahulu. Jadi ini masih masa kerajaan terdahulu, artinya orang Belanda ini sudah ada di Bone ini dan meninggal ini di daerah Watapelaka dan dimakamkan di Lompo Sanrangeng. Jadi itu makamnya. Karena kami ini dari kecil tidak pernah juga meninggalkan, artinya terlalu jauh dari kampung, dan memang selalu berdiri kokoh. Namun pada saat di kemudian hari ada beberapa orang yang artinya tidak bertanggung jawab adalah hal makam ini, karena mungkin terobsesi ataupun mendapatkan isu-isu laporan-laporan bahwa di dalam makam itu ada benda-benda berharga, yang dimakamkan bersama dengan seorang Belanda ini, sehingga ada orang yang tidak bertanggung jawab dalam arti ingin merusak makam itu atau dalam hal menggali makam itu. Namun orang ini tidak sanggup dan tidak berhasil merobohkan atau menggali lubang makam itu, karena lubang makam itu ada beberapa pondasi dan cor yang di atasnya
kalau menurut informasi ada 3 lapis ecor. Jadi sehingga hanya seputaran makam atau tembok makam itu hanya itu yang dirobohkan sampai sekarang. Tetapi kalaupun artinya lubang galian makamnya itu tidak berhasil digali dan ditembus karena ada 3 lapis ecor beton yang dibuat oleh terdahulu pada waktu dimakamkan oleh beliau seorang Belanda ini. Makam ini jadi pernah dijarah. Jadi ini makam pernah dijarah Tapi oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Tidak ada diambil di sini. Jadi menurut penyampaian dan pernah kebetulan saya dulu pernah bertani, mempunyai juga lahan persawahan di samping itu. Pas di berdekatan dengan sumur, karena sumur dengan makam itu berjarak kalau tidak salah itu sekitar 70 meter. Pas saya mengelola sawah di situ, informasi tidak berhasil ditembus sampai ke liang makamnya itu. Karena ada beberapa cor di atasnya itu, 3 lapis cor, hanya yang ditembus itu lapisan pertama, karena yang kedua itu sudah tidak bisa lagi ditembus melalui dengan alat penggali. Karena alasannya keras sekali, karena tidak bisa ditembus cornya kuat sekali. Jadi apa harapan tak sebagai warga Watampalaka ini, Pak? Jadi kami selaku warga Watampalaka artinya mengharapkan bahwa apakah ini melalui pemerintah atau melalui artinya orang-orang Belanda ini yang mempunyai artinya hubungan langsung dengan beliau, khususnya di dalam pemerintahan ataupun di dalam marinir di daerah Belanda itu, agar sekiranya bisa terekspos kembali ke negara Belanda ini, bahwa betul-betul makam ini ada di daerah Watampalaka ini bisa apakah direnovasi atau seperti apa, walaupun dalam hal perjuangan pada waktu itu antara Indonesia dengan Belanda ini pernah menjajah Indonesia, tetapi di sisi positifnya juga ada yang kita bisa petik, karena kita sudah melihat bahwa adanya Belanda ini juga ada beberapa bangunan bersejarah peninggalan khususnya jalan jalan ini melalui Poros Bone sampai ke Makassar ini, itu yang juga kita akan petik. Inilah juga sisi positifnya orang-orang Belanda pernah menjajah Indonesia, tidak semuanya juga bernilai negatif, sebagian juga ada nilai positif. Jadi sahabat semuanya, di sini kita masih menemukan batasan-batasan tembok daripada makam Mayor Crescent. Ini batu batanya bahkan masih ada, dan kita tepat berada di pinggirnya. Ini batunya masih ada, bekas temboknya masih ada. Jadi sekarang bentuknya hanya berbentuk sebuah gundukan tanah tepat di sudut pematang sawah. Jadi tadinya kita berjalan dari arah sana, sahabat ya. Kita berjalan dari arah pemukiman sana ke sini, sahabat. Jaraknya itu kurang lebih 100 meter sampai ke lokasi. Jadi kita harus melalui pematang sawah sampai di sini, sahabat ya. Oke, mungkin cukup untuk konten kita kali ini mengeksplor makam Mayor Crescent yang ada di Kelurahan Watampalaka di Kecamatan Tanah Tiratan Barat, Kabupaten Bone. Mudah-mudahan di konten kita kali ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Terus ikuti konten-konten kami selanjutnya di Jejak Channel. Mari jelajah sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.